Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Nuansa Pilpres 2024 sudah mulai terasa. Mulai dari klaim yang terbaik, tuduh menuduh, dan lain sebagainya. Jadi terkesan hangat. Padahal harapan para politikus senior ya kepinginnya Pilpres 2024 adem ya dan terasa nikmat pesta rakyat ya, pesta demokrasi. Cak Ompong ingin mengangkat satu topik yang cukup menarik, yaitu Anies capres ideal tapi malah dijegal. Oke, bagaimana nanti pembahasannya? Saksikan terus bersama Cak Ompong. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Partai Demokrat salah satu pendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024. Ya, jadi seperti diketahui oleh beberapa atau kita semua, ya Anies Baswedan termasuk radar seleksi Partai Demokrat untuk maju sebagai capres 2024. Nah, beberapa hari yang lalu Rapimnas Partai Demokrat yang menghasilkan kehebohan dan terkesan gaduh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena agak aneh ya, Rapimnas tapi ya mengkritik yang lain. Apa yang dikritik? Ada dua topik, ya mungkin tiga lah, yang mendasar. Pertama adalah pernyataan Agus Harimurti yang mengatakan bahwa 80% proyek infrastruktur Jokowi itu adalah hasil kerja Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Jadi sontak ya saat itu langsung mendapat cibiran. Ya kan? Nah, pertama itu datangnya dari Adian Napitupulu bahwa ya Agus Harimurti itu menggunakan data yang salah. Ya memang agak aneh kenapa dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dari catatan yang pernah Cak Ompong baca, tol era SBY 2005 sampai 2014 itu yang masuk ke tahap gunting pita itu 189,2 km. Lalu jalan tol yang diselesaikan Pak Jokowi yang tadi dalam tanda kutip awalnya SBY itu 222. Nah, sekarang itu sudah sampai 1.900 km. Nah, pertanyaannya 80% tol yang dikerjakan Pak Jokowi itu adalah infrastruktur Pak SBY, malah nggak masuk akal. Ya, jadi pernyataan Agus Harimurti itu terkesan membodoh-bodohi rakyat. Ya, dikira rakyat ini nggak tahu. Justru tambah semacam senjata makan tuan. Oke, itu dari Agus Harimurti mengenai infrastruktur. Belum lagi kalau kita mau bandingkan bandara, waduk, dan lain sebagainya. Wah, ya tambah malu. Nggak usah dibandingkan lah kalau mengenai infrastruktur. Oke, pernyataan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini juga cukup mengagetkan. Ya. Pertama, menuduh bahwa capres dan cawapres dari Partai Demokrat
ada yang ya dalam tanda kutip menjegal. Nah, ini juga ya tuduhan yang tidak mendasar. Pertama adalah siapa yang punya hak ya untuk melarang seseorang dipilih maupun memilih. Tidak ada. Ya, Partai Demokrat mau mengajukan Anies Baswedan juga silakan, mau mengajukan Agus Harimurti juga silakan. Bahwa pernyataan Benny Kaharman ada genruwo yang ya menjegal Anies Baswedan, nah itu juga adalah hoax ya. Hoax banget. Siapa yang mau jegal-jegal? Nah ini. Nah, yang kedua, bahwa sekarang di bawah kepemerintahan Pak Jokowi itu disinyalir ada tindakan kebatilan. Nah, ini saya rasa sangat menuduh yang tidak mendasar ya. Pilpresnya saja belum berlangsung. Para politikus juga belum ngapa-ngapain. Ya, seperti kita ketahui koalisi Indonesia Bersatu baru berkoalisi. Belum menentukan siapa capres dan cawapresnya. Gerindra dan PKB juga baru ketemu-ketemuan saja. PDIP dan Nasdem ya baru berpelukan. Artinya belum ada siapapun yang menentukan capres cawapresnya. Kenapa Pak SBY bisa mengatakan bahwa capres dari Demokrat itu tidak disetujui? Nah, ini cukup aneh. Ya, oke. Tapi dari dua item itu, ya kita melihat apa impact-nya terhadap Partai Demokrat dan PKS yang mendukung Anies Baswedan. Ya seperti kita ketahui Anies Baswedan ini sangat dipuji-puji oleh relawannya. Nanti Cak Ompong akan ya menganalisa sedikit apa sih yang sudah dikerjakan Pak Anies. Tapi paling tidak sudah dipuji-puji oleh relawannya. Lalu pernyataan SBY dan AHY, apa impact-nya? Kalau menurut saya, impact-nya ini justru malah negatif. Ya, bahwa semua partai politik itu semua sekarang saling menilai, saling menganalisa. Ya, katakan PKS dan Demokrat berharap Nasdem bisa diajak berkoalisi. Saya rasa tidak semudah itu. Ya. Partai Nasdem itu menurut saya adalah partai yang ya politikusnya itu tidak banyak bicara. Partai yang bekerja. Ya kalau kita lihat Bang Surya Paloh itu bukan tipe orang yang suka berkoar-koar. Dia mengamati dan lain sebagainya. Nah, pernyataan SBY dan AHY itu justru menjadi nilai yang negatif di hadapan Partai Nasdem. Ya. Jadi mungkin kalau menurut saya Partai Nasdem juga bisa-bisa ogah bergabung dengan Demokrat dan PKS. Ya, daripada ya dia punya konstituen itu tidak setuju. Ya. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan SBY, AHY ya pada Rapimnas Partai Demokrat itu memberikan nilai negatif baik terhadap partai maupun terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan memang didukung oleh relawannya luar biasa, glorifikasinya luar biasa. Tapi yang kontra dengan Anies Baswedan juga kan banyak. Nah, nanti kita analisa berikutnya. Tapi untuk kali ini, ya kalau menurut saya tidak usah dijegal. Anies itu sudah terjegal sendiri oleh pernyataan Partai Demokrat. Oke, thank you.